Jadi ini menjadi tahap satu prioritas, banget prioritas, adalah segera diberikan untuk bisa melakukan maintenance yang dibutuhkan sehingga pesawat Garuda bisa terbang lagi. Seandainya KS kita tolong, dia dapat beroperasi dengan normal nih, kalau dia balik ke normal lagi, apakah dia masih bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya? Ternyata dari hitungan kita bisa. Tapi Danantara mulai menunjukkan langkah konkret sebagai investor strategis negara. Bukan sekadar menyuntik dana, tetapi juga mengawal penuh transformasi dua BUMN besar Indonesia, Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Di Garuda Indonesia, komitmen Danantara mencapai Rp23,67 triliun. Prioritas utamanya jelas, mengembalikan seluruh pesawat yang grounded agar kembali terbang. Saat ini, puluhan pesawat Garuda dan Citylink terpaksa berhenti beroperasi karena tidak mendapatkan perawatan. Akibatnya, biaya sewa tetap berjalan, sementara pemasukan nol, beban ganda yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Managing Director Danantara, Febriani Edi, menegaskan bahwa tugas pertama Garuda adalah return to service seluruh armada yang sedang mangkrak. Ini bukan perkara gampang, tegasnya. Namun target Danantara jelas, seluruh pesawat harus kembali beroperasi penuh tahun depan, dan ekuitas Garuda Group kembali positif. Danantara juga mengawasi ketat transformasi internal Garuda. Mulai dari restrukturisasi organisasi, pergantian direksi, hingga rencana mendatangkan ekspatriat berpengalaman untuk mempercepat pembenahan. Selain itu, Garuda didorong fokus pada rute-rute yang paling menguntungkan, meningkatkan layanan kargo, memperkuat efisiensi digital, hingga melakukan konsolidasi dan privatisasi anak usaha. Semua reformasi ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Garuda sebagai maskapai flag carrier tidak boleh dibiarkan tumbang. Saat ini punya banyak sekali pesawat yang grounded, tidak bisa terbang, karena mereka belum melakukan maintenance yang dibutuhkan, yang diperlukan. Nah, teman-teman, waktu itu kan banyak juga, saya juga bukan orang airline ya, saya dulu tambang, tapi dalam waktu 6 bulan ini speed course. Kalau pesawat itu grounded di airlines, itu dia double hit. Karena dia grounded, dia tidak punya revenue, tidak ada pendapatan, karena dia nggak bisa terbang. Di satu sisi, sewa pesawatnya jalan terus, fixed cost-nya jalan terus. Jadi setiap hari kita mendelay, maka semakin besar lubang yang harus ditutup. Jadi ini menjadi tahap satu prioritas, banget prioritas, adalah segera diberikan untuk bisa melakukan maintenance yang dibutuhkan sehingga pesawat Garuda bisa terbang lagi. Tak hanya Garuda, Danantara juga diminta membantu memulihkan Krakatau Steel, KRAS, BUMN strategis yang kini berada dalam tekanan berat. Krakatau Steel kekurangan modal kerja akibat beban utang dari proyek Blast Furnace yang gagal beroperasi optimal. Ditambah lagi, kebakaran pada fasilitas hot strip mill dalam 2 tahun terakhir membuat operasional hanya berjalan sekitar sepertiga kapasitas. Krakatau Steel bahkan kehilangan kredibilitas keuangan untuk mendapat kredit. Untuk membeli bahan baku, perusahaan terpaksa menggunakan skema trade finance dengan bunga hingga 20% dalam denominasi dolar, beban mahal yang tidak mungkin ditanggung jangka panjang. Namun Danantara melihat potensi besar. Kawasan industri Krakatau Steel memiliki infrastruktur lengkap, pelabuhan besar, akses tol, hingga jalur kereta. Inilah fondasi penting untuk menghidupkan kembali basis manufaktur nasional. Tahap pertama adalah memulihkan operasi inti, dengan dukungan modal kerja yang saat ini sedang dihitung Danantara. Jika Krakatau Steel kembali beroperasi normal dengan disiplin tinggi, mulai dari efisiensi hingga peningkatan kualitas produksi, Krakatau Steel diyakini masih mampu bersaing di pasar global. Tahap berikutnya, Danantara membuka opsi mengaktifkan kembali fasilitas upstream atau membangun fasilitas baru bersama mitra teknologi. Langkah ini penting untuk mengembalikan skala ekonomi yang dibutuhkan industri baja. Danantara menegaskan, menyelamatkan Krakatau Steel bukan hanya soal bisnis. Industri baja memiliki multiplier efek besar, dan menjadi fondasi dari proses industrialisasi. Selama permintaan baja domestik terus bertumbuh, Krakatau Steel tetap layak untuk diselamatkan dan dikembangkan. Dengan fondasi yang kembali stabil,
Krakatau Steel diakini bisa kembali berekspansi, memberi kontribusi, dan memperkuat industri nasional dalam jangka panjang. Inilah upaya Danantara, menyembuhkan, menata ulang, dan menyiapkan kembali BUMN strategis Indonesia untuk masa depan industri yang lebih kuat. Dengan hutang yang begitu besar, dan karena ini kan pabriknya ini yang bukan upstreamnya ini, proyek upstreamnya ini sampai tidak bisa dinyalakan, kalau dinyalakan dia rugi. Menyisakan hutang yang besar, nggak ada lawannya, tidak ada income yang untuk mengoffset. Akhirnya apa? Izin Bu sekalian, kenapa kalau dinyalakan rugi? Pasti nanti ditanya sama. Ya banyak lah ya. Kalau dinyalakan rugi itu dulu gini, mungkin teknologinya, kemudian desainnya yang kurang efektif, efisien, kemudian proyeknya sendiri juga overrun, overschedule, kemudian ya ketika jadi ya, jadi udah overrun, overschedule, pas dia jadi teknologi orang lain itu lebih mature. Jadi akhirnya kalau dinyalakan dia tidak bisa berkompetisi. Ingat baja ini juga bukan industri yang gampang ya. Baja ini industri yang super susah juga gitu. Operational excellence, efficiency, safety itu udah emas deh given. Nah ini sedikit aja kita lengah gitu udah kalah kompetisinya. Nah dengan kondisi itu KS tidak bisa, karena dia ada beban bunga hutang dan bunga yang begitu besar. Hutang terutama ya. Akhirnya kan dia tidak ada creditworthiness lagi. Jadi dia nggak bisa minjem uang lagi layaknya perusahaan-perusahaan lain. Bahkan untuk modal kerja pun tidak ada. Oh udah gitu 2 tahun terakhir sebelum 2025 ya, kebakaran pula HSM-nya. Mungkin kalau yang ikut KS tahu ya, itu HSM mill-nya aja kebakaran. Kalau udah kebakaran dia harus shutdown, tidak beroperasi. Bisa dibayang nggak fixed cost-nya bagaimana? Jadi itu bergulung terus. Nah jadi sekarang orang juga mengkritik kita waktu itu, ini bener kan lu mau tolong KS tuh, udah deh, udah industrinya udah susah banget, lu mau tolong-tolong pula. Nah apa sih rasional kita memilih ditolong apa tidak ditolong? Kita pertama lihat industri ini masih growing nggak. Kedua, kalau kita lihat baja ya, memang sekarang oversupply dengan import segala macam masuk. Makanya ada hearing-hearing di DPR ya kalau yang ikut ya, ada diskusi dan dialog lah. Nah, bagaimana melindungi dan menghidupkan kembali, memperkuat kembali industri baja. Itu nanti diskusi dengan DPR aja. Nah, kalau dilihat, walaupun kita sekarang overcloud berita mengenai supply yang begitu banyak, demand-nya sebenarnya naik, masih naik. Nah, apalagi kalau kita lihat Asia Tenggara, kemudian kita lihat baja per kapita ya, steel per kapita di Indonesia masih sangat rendah, 1 digit, padahal negara-negara lain itu udah double digit semua. Jadi kita lihat sebenarnya secara fundamental masih demand-nya growing. Memang importnya oversupply itu ada treatment sendiri, kita harus mitigasi itu. Tetapi bukan berarti industrinya nggak perlu ditolong lagi. Jadi kita melihat itu. Kedua, baja ini kan the mother of industrialization. Kalau lihat deh, kemana-mana bisa di Google deh. Semua orang bicara pertumbuhan baja selalu selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Kita kalau lihat baja juga nggak bisa lihat hari ini ya. Karena investasi besar pasti bicara long term. Kita harus lihat 10, 15, 20 tahun ke depan. You investing for tomorrow, bukan untuk hari ini. Tapi untuk hari ini kita harus efisien dan efektif. Nah kalau dilihat di situ, dia nggak punya lagi creditworthiness, nggak ada modal kerja. Jadi apa yang dilakukan? Karena dia udah kebakaran 2 tahun gitu, udah boncos, benar-benar boncos lagi gitu. Nah akhirnya dengan segala keterbatasannya, saat ini mereka beroperasi hanya 1/3 dari kapasitasnya. Dan mereka karena nggak ada creditworthiness kan nggak bisa pinjam uang secara normal. Akhirnya dia beli bahan bakunya dengan bunga yang tinggi. Jadi ada trade financier pihak ketiga yang nolong mereka membeli, tapi dikenakan bunga yang sangat-sangat tinggi. Bayangkan aja di US dollar itu bisa sampai 20% kalau di build-in. Tidak muncul dalam keuangan karena ini muncul dalam biaya bahan bakunya. Nah waktu kita lihat ini, seandainya KS kita tolong, dia dapat beroperasi dengan normal nih. Kalau dia balik ke normal lagi, apakah dia masih bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya? Ternyata dari hitungan kita bisa. Tapi bisa itu akan mengharuskan manajemen KS untuk banyak disiplin. Dia harus very efficient, dia harus mengurangi rewardnya, dia harus bikin operasinya dia itu benar-benar excellence. Yang artinya apa? Ada harapan.